vertigo, migrain, sama udah nggak kan. Kalau boleh tahu berapa tensi Anda sekarang? 130. Gitu kan, sedangkan kata dokter sebenarnya mengukur tensi pada saat kita santai ya, itu yang sebenarnya. Dan saya tahu kalaupun saya lagi santai, saya tahu saya naik normal. Sekarang rutin saya bisa beraktivitas yang tadinya hanya jalan sebentar aja udah capek, lelah, duduk, pusing. Tadinya melihat orang banyak ini udah nggak bisa karena langsung bawaannya pusing gitu kan. Sekarang saya udah bisa ikut mulai bergabung, udah mulai komunitas lagi ya. Tadi squat jam lebih lah dari 3 bulan. Lebih lah, tadi bisa squat jam juga. Jadi ya. Ya, kita langsung aja bertemu dengan Bapak. Siapa Pak namanya? Evan. Pak Evan. Ya, beliau adalah Pak Evan. Usia berapa Pak? 48. Usia Pak Evan 48 tahun. Ya Pak, bisa cerita nggak Pak? Bapak itu mengalami kondisi apa Pak sebelum minum Invinikal? Ya, sebelumnya saya selama 15 tahun ini menderita penyakit diabetes. Pada suatu saat terjadi suatu infeksi di lutut saya. Ada infeksi di lutut. Sehingga saya harus operasi pertama gagal, kemudian itu sudah sampai daerah hampir pangkal paha. Oh, jadi Bapak itu sudah 15 tahun sakit gula darah, terus ada luka di kaki, ada lukanya itu terus merambat sampai hampir ke pangkal paha ya Pak ya. Nah, itu kata dokter harus diamputasi ya Pak? Betul. Jadi kalau operasi kedua itu memang masih merayap lagi ke atas, saya harus jadi saya memaksakan untuk waktu operasi kedua harus operasi lagi. Jadi ya mau tidak mau saya harus operasi kedua. Akhirnya operasi Pak, benar? Operasi benar. Kemudian pada saat setelah operasi ya saya tetap konsul ke dokter, tetapi karena gula saya terlalu tinggi, ini penyembuhannya sangat lambat. Oh, gula Bapak berapa Pak? 550. 550 Pak ya? Jadi kalau waktu di rumah sakit kan saya selalu diinjek dengan insulin. Oh, diinjek insulin juga udah ya Pak ya? Begitu sampai di rumah, ya karena kita sudah tidak tertib, tidak memeriksa dan segalanya, gula saya tinggi sekali. Oh, jadi walaupun Bapak udah suntik insulin, sudah berobat, tapi gula darah masih tetap tinggi Pak ya? Betul. Jadi menghambat kesembuhan dari penyakit ini. Oh, jadi karena sudah insulin tetap aja tidak ada perbaikan, itu kata Pak Evan ya. Nah Pak, habis itu Bapak kapan Pak dikenalin Invinikal? Setelah hampir sebulan tidak ada perubahan, kebetulan tim daripada Invinikal ini kan datang ke rumah. Kebetulan mereka juga keluarga, teman datang untuk melihat ini. Melihat itu luka Bapak? Mereka mengusulkan untuk menggunakan Invinikal ya. Ya. Kurang lebih Bapak berapa lama pakai Invinikal itu Pak? 1 bulan. 1 bulan aja? Betul. Terus gula darah Bapak gimana Pak? Untuk sekarang gula darah saya ya berkisar 170 sampai 200. Oh, udah normal Pak ya? 170 sampai... Ya kalau untuk ukuran diabetes ya udah normal ya, untuk ukuran diabetes 170. Nah, terus lukanya mana Pak? Saya bisa lihat Pak? Ini lukanya, kemudian ini dipotong sampai ke sini, ini juga ada migrasi. Oh ini, jadi ini sudah dipotong sama dokter. Ya, kita bisa lihat ini udah dipotong sama dokter, ini belahannya. Ini sekarang udah kering ya. Ya. Dan ini nggak dijahit ya? Tidak dijahit ya Pak ya? Tidak Pak. Jadi ini tembus ke sini, ini juga. Dan ini pun sudah kering. Kering ya. Hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan aja. Wah, luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat di sini. Ini bukti langsung saya memegang sendiri bahwa lukanya sudah kering dari yang foto yang kita lihat kemarin. Oke. Nah, itu kalau saya boleh tahu Bapak sehari minum berapa kali Pak? Awalnya saya 2 kali ya. 1 hari 2 kali. 2 kali, kemudian karena saya lihat memang ada suatu perubahan. Ada perubahan. Jadi saya tambah menjadi 3 kali. Oh, jadi 1 hari 3 kali. Oh.
Tapi sampai sekarang masih konsumsi kan Pak ya? Masih. Oh, jadi Cuman untuk menjaga gula untuk darah aja. bubuk ini saya sudah tidak karena sudah kering, saya tidak gunakan lagi karena sudah sembuh. Tapi kalau minum tetap. Oh, jadi waktu luka ini kejadian, Bapak lukanya itu di bubuk Pak ya? Ditaruh kayak bubuk itu Pak Saya waktu pakai luka? Infini untuk pencuci pertama. Oh, jadi Infinikalnya itu dipakai untuk mencuci lukanya. Setelah itu bubuk saya taruh di situ. Oh, bubuknya ditaruh Pak ya? Ya. Oke. Jadi pencuci juga sebagai bubuk untuk obat ya juga saya minum. Oh, tapi sekarang karena udah kering, maka Pak Irfan sekarang hanya meminum saja, 1 hari 3 kali. Nah, oke Pak, kalau gitu makasih Pak ya, udah diinformasikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Baik, sama Pak kita sini Pak. Ya, feel, love, share. Saya Bu, nama saya Ibu Nafa dari Lembang. Saya dulu sakit Pak, dikenakan kata dokter saya kena kanker serviks. Pertama itu udah lanjut, ketahuan katanya stadium 3. Saya dari rumah sakit Palembang ditolak karena saya katanya udah nyebar, nggak ada obatnya. Jadi saya dirujuk di rumah sakit Jakarta. Pas saya di Jakarta, saya diterima. Saya sampai di laser 36 kali. Saya istirahat setengah bulan. Sudah itu setengah bulan, saya sinar alam. Masya Allah Bu, auzubillahi, jangan sampai keluarga kita lagi kayak gini. Sinar dalam tubuh, auzubillahi Bu, sakitnya bukan main Bu. Setelah di sinar dalam 3 hari nggak sadar Bu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Sudah istirahat lagi seminggu, saya sinar dalam lagi, nggak sadar lagi. Sudah itu selesai. Kata dokter Bu, ini sudah selesai. Sudah Dok, gimana saya, apa udah bersih apa belum? Kata dokter, sudah Bu, boleh saya mandi. Sedangkan saya 3 bulan tuh gak mandi Bu, pakai tisu aja sebab laser. Jadi sudah selesai, saya pulang lagi ke perwakilan Kodam 2. Sudah itu saya mandi, saking senengnya mandi. Sudah itu setelah mandi saya melepuh Bu, melepuh, gosong semua badan saya seperti ikan dipanggang Bu, retak semua. Saya bergerak ke sini retak, bergerak situ retak. Saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya lama lagi di Jakarta, nggak jadi pulang. Suami saya selalu mengipasin seperti saya kerbau dipotong, panas, nggak keruan-keruan buat rasanya. Tapi saya support, saya semangat, saya anak saya yang kecil selalu meluk kepala saya, Mama cepet bangun, Mama, Dedek sendirian, Mama cepet pulang. Jadi saya semangat. Sudah retak 3 bulan lagi saya ngobati gini, kipas itu retak lagi. Sudah selesai, saya pulang, kering saya. Pulang saya ke Palembang lagi. Setelah pulang ke Palembang, ngedrop lagi Pak, mengeluarkan darah berember-ember Pak, seperti hati bergumpal-gumpal. Jadi kata suami saya, ya Allah, gimana lagi, saya nggak bisa ngobatin, nggak bisa ngebantu Ma. Tawakal aja, pasti Tuhan katanya yang ngebalesnya, yang menyembuhkannya, pasti ada obatnya. Saya semangat Pak. Saya ngedrop lagi, tidur lagi. Seperti saya badannya nggak ada kulit, tinggal kulit aja sama tulang, tinggal biji mata aja, nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, ngengsok Pak, miring terus. Akhirnya saya doa nama lagi,
dilarikan ke sini lagi. Ditolak, Pak. Bu, maaf, sebab ibu katanya udah stadium 3, stadium 4 akhir. Sebab ibu katanya kankernya sudah nyebar ke bagian saluran anus, bagian saluran kencing. Jadi katanya ibu nggak bisa lagi, sedang ibu udah rapuh. Emang saya saat sekarang, Pak, dulu saya belum meminum obat ini, saya bolong, Pak. Jadi anus saya sama vagina saya bolong jadi satu. Jadi setiap saya membuang air besar, saya keluarnya dari vagina. Jadi saya sudah itu pulang dari Jakarta menemukan Ibu Desti datang. Saya terima kasih sama Ibu, Bu, menunjukkan saya. Katanya obat ini Bu Yani, saya tidak, masih takut mengasih Ibu Yani obat karena takut Ibu pendarahan. Itu saya, Bu, masih ngengsot jalan. Masih saya bolong di sini, Pak. Tiga lubang, 1 cm 1 cm. Lubang dari anus sampai ke belakang. Terus kata Ibu Desti, nih Bu Yani, Ibu Yani ini obat, tapi rasanya nggak enak, rasanya macem-macem seperti telur busuk. Tahu Bu apa? Obat, sedangkan itu obat, Bu. Racun aja kalau saya bisa sembuh, Bu, saya makan. Terus saya meminum terus. Ibu kontrol tiap malam. Ibu Yani diminum, oh enggak obatnya, minum Bu. Masih enggak obatnya, masih Bu. Terus Ibu datang ke rumah saya, mengasih lagi. Saya minum obat itu, Bu. Detoknya pusing, mual, muntah, beplek lagi. Setelah kemudian saya minum obat itu terus, badan saya ringan, bisa tidur, nyenyak tidur. Sudah itu BAB saya lancar. Sudah itu kencing saya lancar. Tadinya susah, Pak. Akhirnya yang bolong itu agak berangsur. Sudah itu kata Ibu, terus Bu Yani disepot sama Ibu. Karena saya dikasih sama Ibu. Itu malaikat saya, Pak. Sampai sekarang pun dia masih perhatian dengan saya. Padahal saya tidak kenal sama Ibu Desti. Cuma suami saya kerja di kantor. Tapi sekarang, Pak, Ibu Desti pengertian sama saya, mengasih terus. Setelah Ibu Desti ngasih sudah 3 box. Bolong saya di belakang menutup. Saya pelan-pelan bisa berjalan. Sekarang bisa berlari. Ya Allah, Pak, mujizat banget obat ini, Pak. Akhirnya saya menyalurkan obat ini pada orang lain. Saya ngebesuk teman saya. Lihat Ibu itu terkapar. Jadi anaknya nangis, apa Ibu, sakit apa? Katanya sakit kanker payudara. Saya tengok, kata anaknya, buka mama, tante ini mau lihat. Saya buka, aduh Pak, saya ya Allah, ya Tuhan kami. Jadi ini hancur, payudaranya ini sudah gak ada lagi. Hancur, bolong-bolong itu keluar emaknya. Akhirnya saya, Bu, kata dokterku kan tahu semua, saya udah diponis tuh. Katanya ini Bu, Ibu Nahwani sakit kanker, katanya udah diponis, ini Bu tinggal nunggu hari aja. Tapi dia ada keajaiban. Terus kata perawat, tunjukinlah Bu Yani, katanya itu Ibu itu kasihan. Jadi saya, jadi suaminya tuh nyembah di kaki saya. Katanya, Bu, obat apa Bu? Obat medikal. Terus katanya, Bu, saya sekarang mau pulang ke rumah sakit nih, nggak mau lagi. Saya mau datang ke rumah Ibu. Sudah datang ke rumah saya. Datang, tapi saya melihat orang itu pasti Ibu ini sembuh. Pasti
pasti kataku saya ada arti tuh narik gitu ya, pasti ibu sembuh minum obat ini. Setelah saya ngasih 1 keping, dia bisa tidur nyenyak, terus ditaburkan diminumkan kering Pak. Saat sekarang jadi akhirnya dia yang hancur Pak, kering semua. Jadi dia nganggap saya tuh malaikat katanya, karena kedatangan istrinya gitu. Dia sudah hartanya juga sama saya habis, tapi dia berobat kemana-mana tidak sembuh Pak. Setelah minum Aikel ini, dia alhamdulillah jadi rekan kita juga Pak. Jadi terima kasih Pak atas bantuan sama Ibu Desi. Saya tidak bisa menolong apa-apa Bu, bisanya doa untuk sekeluarga Ibu Desi, untuk kesembuhannya, untuk rezekinya, telah membantu saya sampai bisa berkumpul sama anggota-anggota keluarga saya, anak saudara saya, dan kakak yang menolong. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Dari Kementerian ya. Terus terang saya bergabung dengan Infini lebih kurang 2 bulan. Saya mau menceritakan pengalaman dari Infini bukan terhadap diri saya sendiri ya. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat ya. Cuma awal-awal saya setelah pulang dari OST, saya mempunyai seorang teman ya, mengalami kecelakaan ya. Pada awal waktu Imlek, mereka mengalami kecelakaan mobil, sepeda motor dengan sepeda motor tabrakan ya, sehingga dia terjatuh di lantai langsung kena kepala dan koma selama 1 bulan. Susternya itu mungkin nggak telaten, menyebabkan setelah dia 1 bulan koma, setelah dia sadar, akhirnya bagian atas ya dari pataknya ini berlobang. Lobangnya itu bukan seperti gini, udah lumayan mending ya, dan berlobang dan ada ulat-ulat putihnya. Pakai obat salep, obat dokter, obat apa tuh semua gak ada sembuhnya, sampai lubangnya tuh begitu dalam berapa senti. Suaminya bilang kalau memang ada keajaiban, cobalah berikan pada istri saya. Jadi saya waktu itu pertama kali saya nggak konsultasi dengan Pak Freddy. Saya pikir obat ini obat luka luar ya. Jadi Infini itu saya langsung taburi, saya langsung taruh 2 butir di luka tersebut. Wah, keesokan harinya suaminya telepon. Iya, kamu harus datang ini. Kenapa? Semuanya tuh bernanah semua ya, bernanah, lendir itu semua keluar segala macam. Wah, dan bengkak. Pak, ini detox Pak, sama suaminya bilang. Lanjutin aja, minum 3 kapsul, taruh 1 kapsul ya. Setelah 3 hari, lukanya itu agak mengering ya, dan nanah itu udah hilang. Setelah 5 hari pemakaiannya, berkisar seminggu, udah mulai kering. Saat ini udah kering total. Karena saya yang langsung